mahasiswa dari Universitas Indah Prasta Pagiri dari kelas Teknik Industri R1E kelompok 5. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Dwiwana Friendly Suwarno dengan NPM 2025 445 00318. Dan saya Renata Nathanael Irawan, NPM-nya 2025 44 500 286. Saya Rizky Agni Ramadhani dengan NPM 2025 44 500 310. Pada kali ini kami akan mempresentasikan yaitu revolusi industri mulai dari 1.0 sampai 1.4 hingga saat ini. Dan juga beberapa tokoh penting yang bergelut di dalam revolusi industri. Ya. History of Industry Engineering. Pertama, saya akan menjelaskan tentang revolusi 1.0. Awal revolusi 1.0 adalah sebuah era besar yang terjadi pada abad ke-18. Perubahan ini mengubah cara hidup kerja manusia dari sebelumnya tergantung pada hewan, manusia, dan alam menjadi mengendalikan mesin. Peristiwa ini di Inggris didorong oleh beberapa faktor seperti kekayaan sumber daya alam dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dari sini ada teknologi dalam revolusi 1.0. Yang pertama itu ada mesin uap, adalah penemuan terpenting dari era ini. Ditemukan oleh James Watt, mesin uap mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Mesin ini juga menjadi jantung dari pabrik-pabrik baru dan memungkinkan produk barang menjadi jumlah yang besar. Yang kedua adalah mekanisme industri tekstil. Industri tekstil adalah pertama mengalami revolusi. Penemuan seperti spinning jeans dan power loom memungkinkan pembuatan benang dan kain secara massal jauh lebih cepat dan produksi tradisional. Yang ketiga terakhir adalah pabrik. Munculnya sistem pabrik mengubah cara kerja ribuan pekerja pindah ke kota untuk bekerja satu. Mengoperasikan mesin-mesin yang mengandaikan berakhirnya sistem kerajinan tangan di rumah. Dan ini ada dampak dan perubahan 1.0. Yang pertama itu ada ekonomi, yaitu produksi menjadi lebih efisien dan murah. Ini juga memicu pertumbuhan ekonomi yang pesat dan melahirkan kapitalisme modern. Transportasi juga berkembang pesat dengan munculnya kereta api dan kapal uap yang mempercepat distribusi barang dan perdagangan. Yang kedua ada sosial, jadinya urbanisasi besar-besaran karena banyak orang pindah dari pedesaan ke kota untuk cari pekerjaan di pabrik. Ini menciptakan kelas sosial baru, yaitu kelas bourgeois, yaitu pemilik modal, dan kelas proletar, yaitu buruh. Kondisi kerja di pabrik seringkali buruk, dengan upah yang rendah, jam kerja yang panjang, dan lingkungan yang tidak sehat, yaitu munculnya gerakan buruh. Yang ketiga ada lingkungan. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama dan limbah pabrik tidak terkelola dengan baik menyebabkan polusi udara dan air, menandai awal dari masalah lingkungan di era industri. Lanjut kita ke penjelasan revolusi 2.0. Revolusi 2.0. Awal mulai revolusi ini juga dikenal sebagai revolusi teknologi. Jadi pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Inti dari revolusi ini adalah penggunaan listrik dan jalur perakitan untuk meningkatkan efisien dan produksi massal. Dan di sini ada ciri-ciri revolusi 2.0. Itu yang pertama penggunaan tenaga listrik. Listrik akan menggantikan mesin uap sebagai sumber tenaga utama, memungkinkan pabrik beroperasi lebih efisien dan skala produk yang meningkatnya. Yang kedua adalah produk massal. Konsep produk massal dikenal dan dipopulerkan dengan menetapkan ilmu perakitan yang menggunakan ban berjalan untuk memindahkan barang. Yang ketiga adalah penemuan teknologi baru, memanfaatkan listrik dan mesin bakaran dalam memicu inovasi besar seperti telepon, mobil, dan pesawat terbang yang secara signifikan mengubah cara hidup masyarakat. Dan yang terakhir manajemen dan spesialisasi. Munculnya manajemen bisnis yang lebih modern dan spesialisasi pekerjaan di mana pekerjaan berfokus pada satu bagian tertentu dari proses produksi meningkat efektif kerja. Di sini ada dampak dari revolusi 2.0. Yang pertama itu ada ekonomi. Produksi massal membuat harga barang seperti mobil, alat, dan rumah tangga menjadi lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat.
Ini menciptakan masyarakat konsumer dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luar biasa. Yang kedua itu adalah munculnya pabrik-pabrik besar dengan jalur perakitan, menciptakan pekerjaan baru, tetapi juga mengubah dinamika pekerjaan. Pekerjaan menjadi lebih sangat terspesialisasi dan tugasnya repetitif. Hal ini juga memicu pertumbuhan serikat pekerjaan yang berjuang untuk hak-hak buruh. Dan yang terakhir adalah militer. Pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II, konsep produksi massal ini diterapkan untuk memproduksi senjata, tank, dan pesawat tempur dalam skala besar, yang secara signifikan mempengaruhi jalannya peperangan. Revolusi 3.0 tentang otomatisasi dan komputasi digital yang muncul pada tahun 1970-an. Menandai era digitalisasi di mana komputer, robot, dan teknologi informasi digunakan untuk menggantikan sebagian besar pekerjaan manual. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas di industri manufaktur melalui sistem otomatisasi. Ciri khas revolusi industri 3.0. Yang pertama ada otomatisasi. Penggunaan robot, komputer, dan teknologi informasi untuk mengotomatisasikan proses produksi. Yang kedua ada era digitalisasi. Dunia memasuki era di mana aktivitas manusia dapat dilakukan oleh komputer dan penghitung hingga penyimpanan data. Yang ketiga ada internet. Munculnya internet dan teknologi digital menjadi pendorong utama menciptakan model bisnis dan industri baru seperti e-commerce dan media sosial. Sekarang adalah revolusi industri 4.0. Ya, seperti yang kita ketahui ya, kalau misalkan kita semakin lama kita hidup, teknologi akan semakin berkembang ya. Begitupun juga dengan revolusi industri ini. Dari yang tadinya hanya sebagai mesin yang diawasi oleh manusia, dan sekarang di revolusi industri 4.0 ini adalah mesin yang bekerja sendiri. Baik, mari kita lihat ya. Oke, akan saya bacakan sedikit ya. Revolusi industri 4.0 ini adalah era digital yang menggabungkan AI, internet, dan otomatisasi pintar dalam kehidupan manusia. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi ya, robot ini adalah bekerja sendiri. Kita mengawasi tetap, cuman agak minim ya. Pengawasan untuk robot ini yang bekerja ini agak minim. Jadi itu adalah suatu efisiensi yang dibilang cukup besar ya di dunia industri ini. Oke, contohnya adalah contoh mesin yang memang dia bekerja sendiri adalah yaitu mesin ASS, Automated Sorting System. Ya, saya bacain dulu ya. Artificial Intelligence atau AI dan otomatisasi pintar, mesin bisa belajar, berpikir, dan mengambil keputusan sendiri. Ya, contohnya adalah seperti mesin ini. Saya kasih gambaran ya. Kalau misalkan di ekspedisi itu di paket, mesin ini tuh bisa mensortir paket sesuai dengan daerah domisilinya masing-masing gitu loh. Semisal di paket kita bekerja di suatu gudang ya, di ekspedisi gitu ya. Nah, kan alamat orang itu kan berbeda-beda ya. Nah, kalau misalkan kita sortir satu persatu, itu akan memakan waktu yang cukup lumayan lama. Nah, adanya ASS ini atau Automated Sorting System ini, ia sangat membantu. Misalkan di domisili misalkan seperti Jakarta atau Bogor atau yang lainnya itu bisa dibagi-bagi. Ya, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan dunia industri. Oke. Yang pertama ada Henry Ford. Beliau lahir 1863 sampai 1947. Oke. Beliau ini adalah orang yang mempunyai perusahaan motor Ford ya, yaitu yang bergelut di dunia otomotif. Beliau ini yang mengembangkan sistem assembly line yang membuat produksi mobil jauh lebih cepat dan murah. Nah, beliau juga menciptakan mobil massal model T yang bisa dibeli masyarakat biasa, bukan hanya orang kaya. Pada saat itu mungkin sebelum adanya Henry Ford ini menciptakan produksi massal, mungkin mobil pada saat itu harganya cukup lumayan mahal dan hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, yaitu orang kaya mungkin ya. Dan dengan adanya beliau membuat produksi mobil dengan massal dan jadilah
masyarakat biasa yang bisa membelinya, bukan hanya orang kaya. Ya, yang selanjutnya adalah William Edward Deming. Beliau lahir pada 1900 sampai 1993. Beliau adalah seorang yang menciptakan atau mencetuskan yaitu TQM atau Total Quality Management. Oke. TQM itu adalah hampir sama ya sepertinya dengan quality control. Kalau quality control mungkin hanya dicek di akhir produksi saja. Tapi kalau TQM ini, Total Quality Management ini, ya di setiap tahapan-tahapan produksi itu dicek masing-masing kelayakannya. Semisal kalau misalkan kita lagi ngeblender, kita cek dulu nih alatnya bagus atau enggak. Terus habis itu nanti di tahap-tahap berikutnya itu akan dicek terus. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan Total Quality Management. Dan William Edward Deming inilah yang mencetuskan hal tersebut. Dan juga ia menekankan pentingnya kualitas sebagai tanggung jawab semua orang dalam perusahaan dan berperan besar membangkitkan industri Jepang setelah Perang Dunia II melalui prinsip perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada Taichi Ohno, lahir pada tahun 1912 sampai 1990. Ohno adalah arsitek utama dari sistem produksi Toyota yang menjadi dasar dari Lean Manufacturing. Ia mengembangkan konsep-konsep seperti Just in Time atau JIT dan Kaizen perbaikan berkelanjutan yang bertujuan menghilangkan pemborosan dalam proses produksi. Selanjutnya ada Walter Andreas Shewhart. Shewhart adalah salah satu pendiri pengendalian kualitas modern. Ia mengembangkan konsep kontrol kualitas statistik dan diagram kontrol yang digunakan untuk memantau proses produksi. Selanjutnya ada George Stephen dari tahun 1781 sampai 1848. Beliau adalah seorang insinyur mesin dan sipil Inggris yang dikenal luas sebagai bapak kereta api karena banyaknya kontribusinya dalam pengembangan lokomotif uap, sistem kereta apian. Karyanya mengubah transportasi secara fundamental dan menjadi salah satu pendorong utama revolusi industri. Yang kedua, selanjutnya itu Josiah Wedgwood pada tahun 1730 sampai 1795, yaitu adalah seorang pengusaha, pengrajin, tembikar, dan industrial Inggris yang dikenal sebagai bapak tembikar Inggris. Ia mengubah industrial keramik dari kerajinan tangan kecil menjadi industri besar yang modern dan global. Wedgwood bukan hanya seorang seniman yang brilian, tapi juga seorang pembisnis yang inovatif, pelopor dalam pemasaran modern, dan seorang abolisionis yang gigih. Michael Faraday 1791 sampai 1867. Pada tahun 1822 ia menemukan motor listrik pertama, dan pada tahun 1831 ia menemukan induksi elektromagnetik serta membangun generator listrik pertama yang dikenal sebagai cakram Faraday. Kemampuan manusia untuk memanfaatkan listrik akan mengantarkan era mekanik baru. Pada tahun 1880, motor listriknya telah menggerakkan berbagai hal, mulai dari industri hingga penerangan rumah tangga. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi